Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada adik-adik yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan promosi kesehatan pada siang hari ini. Sebelum saya mulai, lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Diah Ayuning Tias dari Prodi Ilmu Keperawatan Stikes Wirabesada Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan atau mempromosikan tentang etika batuk yang baik dan benar. Tujuan dari promosi kesehatan ini yaitu agar adik-adik semua dapat memahami dan mendemonstrasikan tentang etika batuk yang baik dan benar. Adapun materi yang dapat saya sampaikan itu terdiri dari 1. Pengertian etika batuk. Yang kedua, tujuan etika batuk. 3. Penyebab batuk. 4. Kebiasaan batuk yang salah. Dan yang terakhir yaitu etika batuk yang baik dan benar. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas tentang pengertian etika batuk. Apa itu pengertian etika batuk? Mungkin adik-adik ada yang sudah tahu? Belum. Ya, jika belum, mari kita bahas satu persatu. Untuk etika batuk, pertama kita membahasnya tentang pengertian batuk itu sendiri. Batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh pernapasan dan merupakan gejala suatu penyakit ataupun reaksi tubuh terhadap iritasi di tenggorokan karena adanya lendir, makanan, debu, asap, ataupun sebagainya. Kemudian, untuk pengertian etika itu sendiri adalah tingkah laku atau perbuatan manusia yang dipandang dari segi baik dan buruk yang ditentukan oleh akal manusia itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian etika batuk itu adalah tata cara batuk atau tingkah laku dengan cara menutup lubang hidung ataupun mulut dengan tisu atau lengan baju bagian dalam yang bukan menggunakan telapak tangan, sehingga bakteri itu tidak akan menyebar ke udara ataupun menular ke orang lain yang ada di sekitar kita. Kemudian untuk tujuan etika batuk. Tujuan etika batuk yaitu untuk mencegah penyebaran suatu penyakit secara langsung ataupun secara luas melalui udara ataupun droplet atau bisa dari percikan dan membuat kenyamanan pada orang yang ada di sekitar kita. Dalam droplet tersebut dapat mengandung kuman infeksius yang berpotensi menular ke orang lain, sehingga dapat menyebabkan seseorang itu tertular oleh batuk itu dan bisa melalui udara secara bebas. Kemudian materi yang ketiga yaitu penyebab batuk. Penyebab batuk itu ada 2, yang pertama infeksi dan yang kedua yaitu alergi. Untuk yang pertama yaitu infeksi. Infeksi merupakan produksi dahak yang sangat banyak karena infeksi saluran pernapasan. Jadi ketika seseorang itu batuk, maka dia akan mengeluarkan dahak atau biasa orang awam menyebutnya dengan riak. Misalnya pada orang flu, bronkitis, pneumonia atau paru-paru, dan TBC. Untuk penyebab batuk yang kedua yaitu alergi. Alergi merupakan masuk benda asing secara tidak sengaja ke dalam saluran pernapasan. Misalnya debu, asap, makanan, cairan. Contohnya, pada orang yang sedang makan terburu-buru, dia akan tidak sadar, pasti dia akan batuk ataupun tersedak. Kemudian mengalirnya cairan hidung ke arah tenggorokan dan masuk ke dalam saluran pernapasan. Misalnya pada rakitis alergika ataupun batuk pilek.
Pada orang yang batuk pilek, biasanya dia akan mengeluarkan suara yang bindeng ataupun tidak jelas. Selanjutnya yaitu penyempitan pada saluran pernapasan. Biasanya ini diderita pada orang yang mengalami asma. Materi selanjutnya yaitu kebiasaan batuk yang salah. Pertama, mereka tidak menutup mulut saat batuk di tempat umum. Yang kedua, tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut ataupun hidung saat batuk. Ketiga, membuang ludah batuk di sembarang tempat. Keempat, membuang dan meletakkan tisu yang sudah terpakai di sembarang tempat. Dan yang terakhir yaitu tidak menggunakan masker ketika dia flu ataupun batuk. Materi selanjutnya yaitu tentang etika batuk yang baik dan benar. Etika batuk yang baik dan benar yaitu pertama, kita harus menggunakan masker terutama sedang berada di keramaian ataupun bersama orang lain. Kedua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut, hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuang tisu yang telah digunakan ke dalam tempat sampah. Kemudian yang terakhir yaitu mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Apabila tidak ada, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Sampai di sini apakah ada yang belum paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Ya, baik, jika tidak ada, di sini di slide terakhir saya akan menampilkan tentang animasi etika batuk yang baik dan benar. Di sini terdapat video untuk memperjelas etika batuk yang baik dan benar. Kita akan mengenali etika batuk yang benar. Batuk merupakan mekanisme penanda tubuh di saluran pernafasan yang merupakan gejala suatu penyakit atau reaksi tubuh terhadap iritasi di tenggorokan karena adanya lendir atau pus, makanan, dan fluid nasal. Sedangkan etika batuk merupakan antara batuk yang baik dan benar dengan jarak minum dari mulut saat batuk. Jadi bakteri tidak akan dibawa ke orang lain. Penyebab terjadinya batuk adalah infeksi dan alergi. Kita berada di batuk yang benar. Sedikit berpaling dari orang lain jika ingin batuk, tutup hidung dan mulut dengan tisu ataupun sapu tangan. Buanglah tisu bekas batuk ke tempat sampah. Cuci tangan dengan air bersih dan sabun. Bila menutup mulut menggunakan tangan. Tidak membuang dahak atau ludah di sembarang tempat. Pakailah masker saat batuk. Ya, itu tadi video dari animasi tentang etika batuk yang baik dan benar. Dengan penampilan video ini, apakah adik-adik sudah paham semuanya? Sudah. Baik, jika sudah paham, untuk mengakhiri kegiatan promosi kesehatan ini, saya akan melakukan evaluasi dengan melakukan post-test secara lisan saja, tidak tertulis. Oleh karena itu, jika saya memberikan pertanyaan kepada adik-adik, adik-adik bisa mengacungkan jarinya dan menjawab atau mengungkapkan pendapat yang menurut adik-adik itu benar. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apakah tujuan dari etika batuk? Mungkin adik-adik ada yang bisa ingin menjawab, kami persilahkan. Saya Kak, untuk mencegah penyebaran suatu penyakit melalui udara bebas. Baik, terima kasih kepada adik Tia yang telah mengutarakan pendapatnya ataupun menjawab pertanyaan yang kakak berikan. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu mengenai bagaimana etika batuk yang baik dan benar. Mungkin ada yang bisa menjawab, kami persilakan. Saya Kak. Gunakan masker saat batuk. Tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Tutup mulut dan hidung dengan tisu. Jangan lupa membuang tisu yang telah digunakan ke tempat sampah. Cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Apabila tidak
ada bisa menggunakan alkohol. Ya, baik. Terima kasih kepada adik Adit yang telah menyampaikan pendapatnya ataupun menjawab pertanyaan yang kakak berikan. Berhubung waktunya sudah habis, saya akhiri sampai di sini dulu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan dari adik-adik semua dan partisipasi dari adik-adik semuanya. Mari tinggalkan kebiasaan yang buruk, dimulai dari diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.